Warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku smartphone ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Zuni Zahra ya. Kalau badan dipagari secara gaib, apakah ini kodam juga yang dimasukkan ke dalam? Ya, 90% yang dimasukkan itu adalah kodam. Kecuali diwiridkan ya, diwirid dipikirkan misalkan ya. Misalkan Anda ini membaca ayat kursi ya, pagi sore 170 kali itu energi ya. Tapi kalau Anda datang ke orang pintar ya, entah dukun, entah kiai, entah siapapun ya, terus badan Anda sudah tak pagari ya, nah itu kebanyakan kodam. Tidak mungkin mereka itu katakanlah mau wiriti Anda setiap hari. Misalkan Anda datang ke orang pintar bawa uang katakanlah 100.000 atau 200.000 atau 1 juta misalkan, untuk supaya dipagari. Tidak mungkin orang itu katakanlah mau wiriti Anda. Anda setiap hari ditawasuli gitu ya. Teman-teman jemaat ini Anda setiap hari ditawasuli supaya Anda terjaga dari serangan sihir, telus sandet dan sebagainya. Tidak mungkin itu mereka lakukan ya. Karena apa? Mereka sibuk dengan pekerjaannya gitu loh ya. Kecuali Anda katakanlah mau wirid sendiri ya. Anda wirid katakanlah asma ya latif energi. Anda wirid sholawat energi ya, akan membentuk energi. Soal katakanlah kodam itu ketarik ya, itu terserah mereka ya, terserah kodamnya mau tertarik, yang penting kita tidak menarik itu loh ya. Nah, memang ada kecenderungan ya, ketika kita banyak zikir, banyak wirid, itu banyak kodam itu suka dengan diri kita ya. Akhirnya mereka menghambakan diri kepada kita ya, kita tidak usah pedulikan itu ya. Yang paling penting adalah pemahaman Anda. Kalau misalkan Anda datang ke orang pintar ya, kalau Anda misalkan datang ke orang pintar terus Anda dipagar, nah itu 90% itu adalah kodam ya, 90% adalah kodam ya. Lah inilah yang berbahaya ketika Anda menggunakan jasa orang. Kita tidak tahu kodam itu asalnya dari mana ya. Terus kita tidak tahu manfaatnya apa, kita tidak tahu resikonya bagaimana gitu loh ya. Jadi masih awang-awang. Kecuali kodam ilmu yang katakanlah Anda tirakati sendiri, misalkan Anda mentirakati Haji Bantung Bondowoso ya, manfaatnya kan jelas ya, untuk kekebalan ya. Terus dampaknya rezeki Anda mampet, nah itu wajar. Rezeki Anda seret, wajar. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena itu kaitannya dengan penjagaan gitu ya. Amalan-amalan laku yang sifatnya penjagaan itu adalah sifatnya panas, dan sifat panas ini bisa menghambat rezeki ya. Semoga Anda paham ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Paham ya teman-teman ya dengan apa yang saya sampaikan itu? Anda paham enggak itu katanya dengan kodam? Kalau Anda dipagar ya, apalagi ya kalau rumah ya, ini ibarat rumah, orang juga sama saja. Ini sama saja dengan Anda pasang susu itu loh. Itu kan pengisian. Ya mungkin orang awam melihatnya ya, pasang susu itu adalah jarumnya gitu loh ya. Jarumnya entah itu emas, berlian, intan dan sebagainya. Mungkin hanya berpikir semacam itu gitu loh ya. Tapi ketika kita katakanlah paham ya, bahwasanya di dalam jarum tadi itu dirituali ya, dukun menyamarkan dirituali dimasukkan energi
Padahal ya, yang dimasukkan itu adalah kotak. Padahal yang dimasukkan adalah makhluk halus. Nah, ini yang harus Anda waspadai. Kalau Anda tidak waspada dengan kondisi semacam ini, dengan situasi semacam ini, maka akan banyak masalah-masalah di dalam kehidupan Anda. Ya, paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi teman-teman jemaat pohon waspada ketika Anda melakukan, ya, ketika Anda memasang, melakukan pengisian pagar badan, pagar rumah, apa mana sih nggak bilang wangi gitu ya. Apa nih apa endok mentok misalkan, endok banyak bosok ditanam di depan rumah, itu kan sebenarnya media saja, itu sebenarnya sesaji, ya, atau pakai minyak wangi poni basalwa, minyak wangi apel jin, itu kan sesaji, ibarat makanan ya, mengundang jin, menyelesaikan pagaran. Contoh misalkan ya, ini pernah terjadi di rumah ini teman-teman ya. Rumah ini dipagari dulu, saya belum paham ya. Saya belum paham. Adik ipar saya ya, saya diajak ke orang pintar ya, kebetulan juga masih saudaranya. Nah, untuk memagari rumah ini, ternyata apa yang dipakai itu? Yang dipakai itu adalah minyak candu. Saya tidak tahu candu seperti apa. Saya baru tahu itu candu setelah ada kasus ya yang saya tangani. Kebetulan tetangganya, saya tanya kronologi seperti ini. Wah, tidak usah dipakai mas, buang saja. Ya, oh berarti feeling saya benar. Ya awalnya sangat luar biasa ya, perubahan drastis ya. Jadi awalnya rumah ini bersih ya, dari sihir teluk santet, ada gangguan dari sihir teluk santet itu. Ketika dikasih itu seolah-olah bersih teman-teman. Udara yang awalnya tidak bisa masuk dari luar, tidak bisa masuk dari dalam, tidak bisa keluar. Itu seperti sirkulasi. Ya, jadi rumah ini dingin seperti AC. Padahal ya tidak ada AC-nya. Padahal sebelumnya ya pengap ya, untuk bernafas saja sulit. Ya. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Jadi wawasan kita harus luas ya, jangan sampai kita ini dikadali gitu loh ya. Lah itu candu itu berarti sesaji. Misalkan ada makhluk halus sihir teluk santet, ibaratnya kilo makanan, jangan ganggu pemilik rumah ini. Lalu tujuannya bagus ya, tujuannya bagus, tapi hanya sementara gitu. Coba bayangkan ketika dikasih sesaji, maka banyak makhluk dari manapun yang tidak jelas datang. Bukannya menyelesaikan masalah, ketika makanan itu habis akan menambah masalah yang lebih luas lagi. Ini yang berbahaya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.